Saat bermain lempar gelang, aku tidak sengaja melempar gelang dan mengenai si primadona kampus yang sedang menonton. Karena malu, aku mencoba melempar gelang sekali lagi dan mengenai kucing oranye yang dipeluk si primadona kampus. Pemilik kios mulai menggoda, "Anak muda, apa kamu naksir si cantik ini? Hari ini, apapun yang berhasil kamu lingkari dengan gelang boleh dibawa pulang." Dengan wajah memerah, si primadona kampus menyerahkan kucing itu kepadaku. "Kucingnya boleh kamu ambil, tapi orangnya tidak boleh." Siapa sangka kemudian, si primadona kampus dengan kesal melemparkan kucing oranye yang menguasai tempat tidurku keluar. "Kamu harus berhasil melingkariku dulu. Usir benda sialan ini, baru aku jadi milikmu." Saat mengunjungi pasar malam kuil selama liburan Imlek, stan lempar gelang dikerumuni orang hingga tidak ada celah untuk lewat. Semuanya adalah pemuda yang ingin melihat si cantik. Aku pun ikut mendekat untuk menonton. Sekilas aku melihat primadona kampus, Ye Qiangshui, sedang bersandar malas di pagar. Di pelukannya ada seekor kucing oranye besar. Dia melempar gelang bambu dengan santai dan mendarat dengan tepat. Setiap lemparan selalu tepat sasaran. Setiap kali dia berhasil, sorakan kagum meledak dari orang-orang di sekitarnya. Melihat kantong plastik di kakinya sudah penuh dengan barang jarahan. Pemilik kios dengan wajah memelas menahan tangannya. "Cantik, aku mohon hentikan kehebatanmu." Ye Qiangshui sedikit mengangkat kelopak matanya. "Aku membeli 50 gelang, baru 20 yang dilempar." Pemilik kios segera mencari jalan keluar. "Tidak apa-apa, sisa uangnya akan kukembalikan semua kepadamu." Melihat Ye Qiangshui tidak bersuara, dia mulai tersenyum menjilat. "Masalahnya, kita juga harus memberikan pengalaman bermain bagi orang lain." Sambil berkata begitu, mata kecilnya melirik ke sana kemari, dan tepat mengunci pandangannya padaku. Pemuda tampan itu, dia sudah menatap lama sekali. Pasti tangannya sudah gatal. "Ingin bermain, anggap saja kamu mengalah padanya." Begitu kata-kata itu terucap, Ye Qiangshui menoleh perlahan. Tatapannya jatuh padaku. Mata kami saling bertemu. Secara tidak sadar aku mundur setengah langkah. Berpura-pura tidak melihat tatapan minta tolong dari pemilik kios. "Silakan lanjutkan, aku tidak bermain." Ye Qiangshui terkekeh pelan, lalu menyodorkan segenggam stik bambu ke hadapanku. "Aku mengundangmu untuk main." Setelah berkata begitu, dia menggendong kucing oranye besar itu dan berjalan santai ke samping. Di bawah pengawasan banyak orang, aku tidak mungkin mempermalukan primadona kampus di depan umum. Aku hanya bisa memberanikan diri untuk mulai melempar. Gelang pertama meleset jauh, tepat mengenai kantong plastik hadiah di dekat kaki Ye Qiangshui. Gelang ketiga tidak meleset sedikit pun, tersangkut di pelukan Ye Qiangshui, tepat di leher kucing oranye itu. Gelang keempat terbang langsung ke kepala Ye Qiangshui, bahkan tidak masuk sepenuhnya, hanya tersangkut miring di puncak rambutnya. Aku menelan ludah dengan perasaan bersalah, mengulurkan tangan untuk mengambil gelang itu. "Jika aku bilang aku benar-benar tidak sengaja, apakah kau akan percaya padaku?" Aku tidak tahu apakah Ye Qiangshui percaya atau tidak, tapi orang-orang di sekitar yang bersorak jelas tidak percaya. Entah siapa di tengah kerumunan itu berteriak dengan keras, "Apapun yang kena harus dibawa pulang." Benar-benar suka memanas-manasi suasana. Kerumunan orang itu segera berteriak serempak, "Benar, bawa pulang saja. Akurasi kawan ini hebat juga ya. Aku lihat kau memang mengincar si cantik itu. Bawa pulang, bawa pulang, bawa pulang." Telingaku terasa panas karena malu. Aku sama sekali tidak berani menatap mata Ye Qiangshui. Dia berinisiatif berjalan, maju mendekat dan sedikit menunduk. "Menunduk, bantu aku lepaskan benda ini." Detik berikutnya, dengan gugup aku mengambil gelang bambu dari atas kepalanya. Detik selanjutnya, ada sesuatu yang berbulu di pelukanku. Aku menunduk untuk melihat. Kucing oranye milik Ye Qiangshui sedang menatapku dengan wajah bingung. Ye Qiangshui memutar-mutar gelang bambu di tangannya dengan santai. Sudut bibirnya membentuk lengkungan yang cantik. "Kucingnya, kamu boleh membawanya pergi, tapi kalau orangnya, jangan harap." Aku tersedak sampai terbatuk-batuk. Aku hanya bisa mengangguk asal. Tentu saja, aku sangat mengerti. Baru saja selesai mengatakannya, aku rasanya ingin menampar diriku sendiri. Mengerti apanya? Apa aku punya hak untuk mengerti hal seperti ini? Ye Qiangshui tidak menggoda lebih jauh. Aku menumpuk semua barang kecil yang berhasil kudapatkan di dekat kakiku. Lalu aku berbalik dan pergi dengan cepat.
Kucing oranye di pelukanku menatap punggung pemiliknya yang pergi tanpa perasaan. Ia mengeluarkan serangkaian meongan yang terdengar sangat menyedihkan. Suara itu bahkan membuatku, seorang pria dewasa, merasa bahwa kucing ini sedang memaki dengan kasar. Saat pulang ke rumah, ibuku sedang bermain mahjong dengan beberapa tante di ruang tamu. Aku memanfaatkan saat dia tidak memperhatikan, menarik resleting jaketku, menyembunyikan kucing itu di dalam pelukanku, dan menyelinap kembali ke kamar. Apa pemilikmu benar-benar membuangmu? Aku mengusap kepala besar kucing oranye itu dengan perasaan cemas. Jika sampai ketahuan ibuku, sudah pasti aku dan kucing ini akan diusir keluar rumah bersamaan. Kucing ini ternyata cukup cerdik, seolah menyadari bahwa dia sedang menumpang hidup. Dia segera menghentikan suara berisiknya yang seperti memaki tadi. Dia mulai mengubah suaranya, mengeong dengan manja dan imut. Kepalanya yang berbulu terus-menerus menggesek telapak tanganku. Aku menghela napas. Sudah, tenang saja. Kakak tidak akan membiarkanmu terlantar di jalanan. Aku mengeluarkan ponsel dan bertanya kepada banyak orang di grup kelas. Ternyata tidak ada satu pun yang punya WeChat Ye Qiangshui. Karena sudah tidak ada jalan lain, aku hanya bisa mencoba peruntungan di tembok pengakuan sekolah. Jangan tanya kenapa, karena di sekolah bobrok kami ini, hanya tembok pengakuan yang paling ampuh. Hasilnya, forum seluruh sekolah gempar hari itu juga. Semua orang berkata, prajurit pertama di tahun baru yang berani menyatakan cinta pada primadona kampus yang dingin telah lahir. Saat semua orang sudah menyiapkan camilan, menunggu Ye Qiangshui memberikan kartu orang baik di kolom komentar, sang pemilik akun justru hanya membalas 2 kata, "Chat pribadi." Kali ini semua grup gosip di sekolah benar-benar heboh. Aku pun terpana, karena baru saja menerima permintaan pertemanan Ye Qiangshui. Kalimat pertama yang dia kirimkan justru adalah, "Karena kau menyukaiku." Kenapa hari itu tidak mengatakannya langsung di depanku? Kepalaku penuh dengan tanda tanya. Siapa yang aku sukai? Kejadian hari apa? Apa yang harus aku katakan langsung? Dengan frustrasi aku mengacak-acak bulu si kucing oranye. Segera mengetik untuk menjelaskan, "Halo, aku Yuan Ye. Karena aku benar-benar tidak bisa mendapatkan kontakmu, makanya aku terpaksa menggunakan cara ini. Kapan kau berencana menjemput kucingmu?" Baru saja pesan itu terkirim. Status di bagian atas kotak obrolan seketika berubah menjadi sedang mengetik. Proses mengetik ini berlangsung selama setengah jam penuh. Aku menatap layar sampai mataku hampir menangis. Akhirnya aku mendapatkan balasan dari Ye Qiangshui. "Karena kau sudah memenangkannya dalam permainan lempar gelang, maka itu sekarang milikmu." Kata-kata ini kenapa terdengar sangat mudah menimbulkan salah paham. Aku berdehem 2 kali. Untuk menutupi rasa canggung, aku membalasnya. Tapi ibuku biasanya tidak terlalu suka hewan berbulu. Ye Qiangshui membalas dengan deretan tanda elipsis. Setelah beberapa saat, dia mengirim pesan lagi. 2 hari lagi aku akan datang mengambilnya. Aku baru bisa bernapas lega sekarang. Tidak masalah. Selama 2 hari ini, aku pasti akan memberinya makan dan minum yang enak. Akan kurawat sampai dia jadi putih dan gemuk untukmu. Aku bertanya satu hal lagi. Oh iya, siapa nama kucing ini? Setelah waktu yang lama, Ye Qiangshui mengirimkan sebuah pesan suara. Hanya berdurasi 2 detik, aku mengkliknya begitu saja. Suaranya yang dingin dan malas terdengar dari ponsel. "Yuan Ye, kucing ini namanya Yuan Ye." Aku terbelalak karena terkejut. Karena tidak percaya, aku menekan lama pesan suara itu untuk mengubahnya menjadi teks. Tidak mungkin sebetulan ini, kan? Namaku sama dengan nama kucing peliharaan si primadona kampus. Yuan Ye itu kan homofonnya. Pasti aku saja yang salah dengar. Aku tidak berani mengungkit soal pernyataan cinta lagi. Aku merebahkan diri di tempat tidur setelah urusan tembok pengakuan itu. Si kucing oranye Yuan Ye dengan sangat akrab melompat naik, dan langsung duduk di atas perutku. Astaga, apa kucing ini tumbuh besar dengan makan pemberat timbangan. Aku hampir mati tertekan. Meong. Selama liburan tahun baru, banyak kerabat yang datang ke rumah. Kucing oranye ini kusembunyikan di dalam kamar selama 2 hari. Ibuku ternyata sama sekali tidak menyadarinya. Aku mencari kotak sepatu bekas, lalu menuangkan beberapa butir beras sebagai pengganti bak pasir kucing sementara. Kucing ini tipe yang mau makan apa saja asal diberi makan. Sama sekali tidak pemilih soal makanan. Satu-satunya masalah adalah dia selalu menyelinap ke dalam selimutku setiap tengah malam. Rasanya seperti pemanas ruangan.
membuatku berkeringat karena kepanasan. Suatu malam, aku merasa haus. Aku bangun untuk mencari air minum. Sambil lalu aku ingin membuka jendela untuk mencari udara segar. Hasilnya, aku sekilas melihat sosok hitam yang sedang berjongkok di balkon. Astaga, aku tersentak ketakutan dan mendadak mundur 2 langkah. Sambil meraih gantungan baju di sudut dinding, bersiap untuk berkelahi. Namun pergelanganku tiba-tiba dicengkeram oleh orang itu. Suara Ye Qiangshui yang rendah terdengar di dalam kegelapan. "Ini aku? Kenapa lampunya tidak dinyalakan?" Dia tiba-tiba muncul dan membuatku sangat terkejut, kataku dengan nada kesal. "Tengah malam waktunya tidur. Untuk apa aku menyalakan lampu? Siapa yang tahu kalau kau akan memanjat jendela tengah malam begini?" Ye Qiangshui sepertinya tertawa kecil di dalam kegelapan. "Apa pakaianmu sudah dipakai dengan benar? Sudah. Sebenarnya apa maumu?" Begitu kata-kata itu terucap, Ye Qiangshui menumpukan kedua tangannya. Tubuhnya, dengan tangkas melompat masuk ke dalam kamar. Benar-benar persis seperti kucing oranye yang memanjat tempat tidur tengah malam itu. Saat mendarat, tidak terdengar suara sedikit pun. Dia mengangkat alisnya dengan santai, sambil melirik. "Di mana kucingnya?" Aku berbalik dan mengunci pintu kamar. Lalu menyalakan lampu tidur kecil di samping tempat tidur. Sambil mengedikkan dagu ke arah tempat tidur, Ye Qiangshui berjalan mendekat, dan langsung menyibak selimut. Kucing oranye itu menggetarkan kumisnya, meliriknya dengan mata yang masih mengantuk. Kemudian langsung menutup mata, pura-pura mati dan lanjut tidur. Dia tertawa melihat reaksi kucing itu. "Hidupmu di sini ternyata cukup nyaman ya. Nafsu makannya bagus sekali sampai jadi gemuk." Aku mengernyitkan dahi sambil memperhatikannya. "Apa kau masih bisa memanjat keluar lewat jalan tadi sambil menggendong kucing sebesar ini?" Ye Qiangshui tidak menjawab. Dia langsung mengulurkan tangan dan menjepit kulit tengkuk si kucing oranye. Kucing oranye itu seketika tidak terima. Keempat kakinya menendang-nendang liar, mengeong ke arahku dengan nada yang sangat teraniaya. Ye Qiangshui menekan kepala kucing itu. "Diamlah, jadilah penurut. Mau ikut ayahmu atau ibumu? Bukankah sama saja? Memangnya bisa sampai mati kelaparan? Apa-apaan dengan ayah dan ibu?" Aku mengusap hidungku dengan canggung mendengarnya, menahan kata-kata yang ingin kuucapkan. Aku benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Tapi Ye Qiangshui sepertinya tidak berniat melepaskanku begitu saja. Sambil mendekap kucing itu dengan satu lengan, dia bersandar miring di bingkai pintu balkon. "Yuan Ye, ada apa?" Aku menyahut secara refleks. Baru kemudian aku tersadar. Dia mungkin sedang memanggil kucing itu. Aku segera mengalihkan pandangan dengan perasaan bersalah. "Yuan Ye dirawat dengan cukup baik olehmu. Terima kasih." Aku melambaikan tangan, mengisyaratkan bahwa itu bukan masalah besar. Namun Ye Qiangshui sedikit mengukir senyum di bibirnya. "Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Apapun yang kau dapatkan dari permainan lempar gelang, itu akan menjadi milikmu. Sekarang kucing ini aku ambil kembali. Bagaimana kalau kau memilih hal lain dariku untuk dibawa pergi?" Ye Qiangshui menatapku dengan senyum penuh arti. Kucing oranye di pelukannya ikut mengeong menambah keramaian. Otakku seketika terasa korslet. Aku langsung berjalan menghampirinya, dan merebut kembali kucing itu dari pelukannya. "Kalau begitu lupakan saja. Aku rasa lebih baik aku tetap menyimpan kucing ini." Senyum di wajah Ye Qiangshui seketika menghilang. Matanya menunjukkan rasa tidak percaya. Aku bahkan tidak bisa menang melawan seekor kucing gendut. Aku menunduk dan mengelus bulu kucing itu dengan gila-gilaan. Hanya saja aku tidak berani mendongak. Ye Qiangshui mendengus dingin. Dengan tegas ia mengambil kembali kucing oranye itu. Lalu dengan cekatan melompat keluar melalui balkon. Aku segera mendekat ke jendela dan melihat ke bawah. Untungnya rumahku berada di lantai 1. Kalau tidak, jika sampai terjadi sesuatu karena jatuh, aku harus mengeluarkan biaya pengobatan. Setelah mengunci kembali pintu dan jendela balkon, aku mematikan lampu, lalu berbaring kembali di tempat tidur. Aku merasa samar-samar masih ada aroma tubuh Ye Qiangshui yang tertinggal di dalam ruangan. Begitu pikiran itu muncul, aku segera menggelengkan kepalaku. Aku merasa diriku sudah mulai gila. Tapi sepertinya malam ini Ye Qiangshui memakai parfum. Aromanya adalah jeruk yang segar dan dingin, bercampur dengan aroma mint. Tercium sangat menyegarkan. Sekarang bagus sekali. Aku benar-benar tidak bisa tidur. Keesokan harinya, aku keluar dari kamar dengan lingkaran hitam di bawah kedua mataku, dan terkejut menemukan bahwa
Ibuku dan beberapa bibi itu ternyata masih bertarung sengit bermain mahjong semalaman. Aku berjalan dengan tangan di belakang punggung menuju ke belakang ibuku, sambil menguap lebar. Bu, kalau ibu ambil kartu 80.000 itu, ibu bisa langsung menang. Ibuku menoleh dan memelototiku dengan tajam. Tahu apa kau? Ibu sedang menyiapkan strategi besar di sini. Mau membuat King Yise. Aku bertepuk tangan 2 kali dengan malas. Namun ibuku menyipitkan matanya dengan curiga. Yuanye, apa kau mencuri sesuatu semalam? Ibu ingat kamu sudah tidur awal. Kenapa penampilanmu bisa sekantuk ini? Aku terbatuk 2 kali karena merasa bersalah. Dan segera membalikan keadaan. Ini semua gara-gara kalian main mahjong. Berisik sekali. Sampai-sampai aku tidak bisa tidur. Ibuku mendengus dingin. Lebih baik kamu jujur. Kalau sampai ibu cari tahu bahwa kamu berulah tengah malam. Aduh, 8 Wan, aku menang. Aku merasa tidak berdaya. Siapa tadi yang dengan percaya diri bilang mau buat King Yise? Aku baru saja berniat menyelinap kembali ke kamar untuk tidur lagi. Saat melewati Bibi Zhang di sebelah. Tanpa mengangkat kepalanya, dia berkomentar santai. Wah, Yuanye sudah besar ya. Sekarang sudah tahu cara berdandan. Parfum apa yang kamu pakai? Wanginya enak sekali. Sret, tatapan ibuku dan 2 bibi lainnya di meja. Seketika menyapu ke arahku seperti lampu sorot. Aku berpura-pura tenang sambil mengangkat lengan bajuku. Menciumnya, apa ada baunya? Mungkin karena semalam aku ganti sabun mandi baru. Mana mungkin laki-laki sepertiku pakai parfum. Bibi Zhang tidak terlalu memperhatikannya. Kalau begitu, wangi sabun mandinya cukup mewah ya. Aku tertawa canggung untuk mengalihkan pembicaraan. Lalu kabur kembali ke kamar dengan kecepatan lari 100 meter. Aku segera membuka jendela lebar-lebar untuk menghilangkan baunya. Sebenarnya Ye Qiangshui pakai parfum merek apa sih? Ketahanan wanginya benar-benar tidak masuk akal. Sampai-sampai aku, seorang laki-laki, jadi ingin membelinya. Saat aku sedang merenung, tanganku yang gatal kembali mengklik pesan suara yang dia kirimkan. Terlepas dari statusnya sebagai primadona kampus, suara dingin dan malasnya ini memang punya daya tarik tersendiri. Aku mendengarkannya dengan penuh perasaan. Saat aku mendongak, aku tepat berpapasan dengan sepasang mata kucing yang bulat. Aku tertegun. Kenapa si kucing oranye gendut ini jongkok di balkon rumahku lagi? Begitu aku membuka kawat nyamuk, kucing oranye itu berjalan masuk dengan gaya angkuh. Saat mendarat, ia mengeluarkan suara meong yang sangat manja. Kenapa kamu kembali lagi? Di mana ibumu? Aku segera menggendong kucing itu. Dengan terburu-buru aku mematikan layar ponselku. Ada perasaan malu seperti tertangkap basah saat itu juga. Kucing oranye itu berbaring telentang di pelukanku, menikmati teknik pijatan eksklusifku dengan nyaman. Mendengar aku menyebut ibunya, dia mengibaskan ekornya dengan jijik dan malah memejamkan matanya. Aku merasa tidak berdaya. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih ya? Benar-benar ya? Siapa yang memberi makan? Dialah yang jadi bosnya. Aku baru saja berencana mengirim pesan kepada Ye Qiangshui, memintanya untuk menjemput kucing ini. Tiba-tiba, kaca jendela diketuk, benar-benar luar biasa. Kucing ini benar-benar punya sifat yang sama dengan pemiliknya. Ada pintu depan yang bagus untuk dilewati tapi tidak digunakan, malah harus lewat jendela. Aku mengendus udara melalui kaca jendela secara diam-diam. Benar saja, aroma jeruk dan mint yang familiar itu tercium lagi. Sedang melamun apa? Dia mengetuk kaca lagi, tepat mengarah ke dahiku. Apakah Yuanye lari ke tempatmu lagi? Aku membuka jendela untuk membiarkannya masuk. Begitu kucing oranye itu melihat Ye Qiangshui, dia langsung melesat, masuk ke dalam wadah beras, yang kujadikan bak pasir kucing rakitan, dan bersikeras tidak mau mengeluarkan kepalanya. Ye Qiangshui menghela napas pasrah. Tadi pagi dia ketahuan olehnya, saat aku memberi makan kucing liar lain di bawah gedung. Makhluk kecil ini jadi cemburu. Dia mengamuk padaku dan memutuskan untuk kabur dari rumah. Benar saja, pada mantel hitam Ye Qiangshui, aku dengan tajam menangkap seikat bulu putih yang jelas-jelas bukan milik si kucing oranye. Kucing oranye itu, melihat hal itu, dia menggesekkan badannya ke kakiku dengan wajah memelas. Meong, aku segera membungkuk dan menggendongnya. Aduh, kasihan sekali kamu sampai merasa terzalimi begini. Meong, ibumu benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa dia bermain api di luar sana? Ini benar-benar degradasi moral. Meong, PV50. Ye Qiangshui tidak bisa menahan tawa kecilnya. Aku dan si kucing oranye menoleh ke arahnya secara bersamaan.
Maaf, aku hanya merasa pemandangan di depanku ini terasa tidak asing. Intuisi memberitahuku bahwa dari mulutnya pasti tidak akan keluar kata-kata yang baik. Aku bertanya dengan waspada, "Kata-kata apa?" Ye Qiangshui menjulurkan jari lenturnya, dan dengan tepat menyentil dahi si kucing oranye. Ayah dan anak tertawa bersama. "Sialan, kamu adalah ibu kucing itu, dan aku adalah ayah kucing itu. Jadi ini bisa dianggap sebagai cara terselubung untuk mengambil keuntungan dariku." Aku menggerutu habis-habisan dalam hati, tapi wajahku tetap terlihat tenang dan tidak bersuara. "Cepat pergi bawa bukti perselingkuhanmu itu." Saat Ye Qiangshui mengulurkan tangan untuk menggendong kucing, dia bertanya dengan nada seolah tidak sengaja, "Apa kamu tidak tidur nyenyak semalam? Apakah karena aku?" Melihat tangannya hampir menyentuh kucing itu, secara refleks aku memeluk kucing itu dengan erat. Untuk menutupi rasa gugup, aku meninggikan volume suaraku. Benar-benar terlalu percaya diri. Itu karena ibu dan teman-temannya bermain mahjong terlalu berisik. Jangan terlalu banyak berimajinasi. "Oke, terserah apa katamu saja." Sudut mulut Ye Qiangshui membawa sedikit nada menggoda. "Kalau begitu, bisakah pria tampan ini mengembalikan kucingku terlebih dahulu?" Aku menyadari bahwa setiap kali berhadapan dengan Ye Qiangshui, aku selalu berada di pihak yang kalah. Baru saja aku hendak melepaskannya. Kucing oranye ini ternyata sangat pemberontak. Tiba-tiba ia memberontak dari pelukanku, dan langsung melompat ke atas tempat tidurku. Ekornya menyapu, dan dengan tepat menjatuhkan ponselku ke lantai. Ye Qiangshui membungkuk untuk mengambil ponsel rongsokanku yang tidak memakai kata sandi itu. Ternyata karena benturan, layarnya otomatis menyala. Terbuka kuncinya. Dia melirik layar ponsel itu, dan sedikit mengangkat alisnya. Kemudian, ponsel itu memutar pesan suara yang familiar, "Yuanye." Kucing ini bernama Yuanye. Aku merasa ada yang tidak beres. Aku mengulurkan tangan untuk merebutnya, tapi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Yuanye lagi-lagi berusaha keras menjebakku, dan aku juga mendengarkan pesan suaraku tengah malam. "Jangan-jangan kamu naksir aku ya?" Aku mengulurkan tangan dan merebut kembali ponsel itu, tanpa perlu melihat cermin. Aku juga tahu, saat ini telingaku pasti sudah merah padam. Ye Qiangshui melipat tangan di dada sambil bersandar di dinding. Dengan gaya yang sangat tenang dan percaya diri, jelas sekali dia sedang menunggu pembelaanku. Setelah terdiam cukup lama, aku baru bisa mengeluarkan beberapa kata dengan kaku. "Sebenarnya, tok tok tok." Tiba-tiba pintu diketuk dengan keras beberapa kali. Ibuku berteriak dengan suara keras dari luar, "Yuanye, siang bolong begini kenapa pintunya dikunci? Bibi Zhang dan teman-temannya sudah mau pulang. Cepat keluar dan antar mereka." Teriakan marah ini benar-benar menjadi penyelamatku. Sambil berteriak menjawab bahwa aku akan segera keluar, aku dengan cekatan menyambar si kucing oranye, dan dengan kasar menyerahkannya kepada Ye Qiangshui. "Cepat pergi, cepat, cepat, cepat. Kalau sampai ketahuan ibuku, aku tidak akan bisa membersihkan namaku meski melompat ke Sungai Kuning sekalipun." Ye Qiangshui sangat kooperatif dan segera melompat ke ambang jendela. Sebelum melompat turun, dia merendahkan suaranya dan menggoda, "Yuanye, tidakkah menurutmu situasi kita sekarang terlihat seperti sedang berselingkuh?" Aku benar-benar terkejut mendengar kata-katanya. Sambil menggertakkan gigi, aku berbisik rendah, "Pergi sana." Aku menjulurkan kaki dan menendang kotak pasir kucing sederhana itu ke bawah tempat tidur, mengacak-acak rambutku, berpura-pura linglung seperti baru saja bangun tidur, lalu membuka pintu. "Bu, aku tadi tertidur pulas." Mata tajam ibuku menyapu seluruh isi kamar. Akhirnya tatapannya terpaku padaku. "Kenapa wangi di kamarmu sekarang terasa lebih kuat dari tadi?" Aku hampir saja menyemburkan darah karena terkejut. Aku segera mendorong bahunya agar dia keluar. "Cepat antar bibi-bibi itu pulang." "Wangi apa maksud ibu?" "Itu pasti karena aroma sabun mandiku yang sudah meresap." Setelah akhirnya berhasil mengantar teman-teman mahjongnya pergi, aku menjatuhkan diri ke tempat tidur dengan perasaan lelah luar biasa. Saat mengambil ponsel dan melihatnya, Ye Qiangshui telah mengirim beberapa pesan suara berturut-turut. Yuanye si kucing kecil tidak tahu terima kasih ini. Begitu sampai di rumah langsung mencakar pintu ingin keluar. Sepertinya dia ingin kembali mencarimu. "Yuanye, bisakah keluargamu mengadopsinya?" Sepertinya dia benar-benar tidak mau ikut denganku lagi. Kemudian diikuti oleh beberapa pesan suara pendek berdurasi 1 atau 2 detik.
Semuanya adalah suara raungan menyedihkan dari si kucing oranye. Ye Qiangshui juga menyertakan sebuah foto berkualitas tinggi. Kucing oranye itu sedang berpegangan pada bingkai pintu, mencakar pintu dengan sangat malang. Melihat tingkah bodohnya itu, aku merasa tidak tega dan dengan ragu membalas pesannya. Tapi ibuku adalah orang yang paling menyebalkan soal memelihara hewan di rumah. Ye Qiangshui segera memberi saran. Karanglah latar belakang kucing gendut ini agar terdengar sangat tragis. Orang tua paling mudah luluh dengan hal seperti itu. Pasti akan merasa kasihan. Kali ini dia tidak lagi memanggilku Yuanye berkali-kali. Aku menghela napas pasrah dan membalas. Kalau begitu, aku akan mencoba semampuku. Setelah melengkapi waktu tidurku, aku mulai mengikuti arahan jarak jauh dari Ye Qiangshui, membuatkan sebuah latar belakang kehidupan yang sangat tragis khusus untuk si kucing. Ye Qiangshui masih memberikan ide buruk. Perlu aku carikan aplikasi edit foto untuk membuatnya terlihat lebih kurus. Sekarang dia gendut sekali seperti bola. Apa Bibi bisa percaya? Aku segera mengetik untuk menghentikannya. Jangan sampai membuatnya kelaparan. Serahkan masalah ini padaku untuk menghadapi ibuku. Aku sudah punya pengalaman. Sebuah pesan suara meongan kucing oranye segera muncul di kolom obrolan. Sebagai jawaban, aku menarik napas dalam-dalam. Mengulang kembali dialog yang telah kusiapkan dengan gila di dalam kepala, lalu memasang ekspresi wajah yang sangat sedih dan menyesal, dan menyerbu masuk ke kamar ibuku. Bu, ini terlalu tragis, benar-benar terlalu tragis. Ibuku bahkan tidak mengangkat kepalanya, sambil tangan lainnya meraih kemoceng bulu ayam, dan mengayunkannya ke arahku. Ini kan sedang tahun baru, kenapa kamu meratap di sini? Mau dipukul ya? Benar tidak? Sekarang aku tidak perlu berpura-pura lagi. Air mata tulus langsung menggenang di mataku. Bu, ibu salah paham. Yang aku maksud adalah kucing ini. Aku segera menyodorkan foto kucing oranye yang kurus kering karena Ye Qiangshui. Foto yang menyedihkan itu. Ini dipungut oleh seorang temanku di pinggir jalan. Tapi asrama tempat dia tinggal tidak mengizinkan memelihara hewan. Kucing ini sangat penakut. Di dunia kucing jalanan, setiap hari dia ditindas oleh kucing liar lainnya. Dia tidak seberuntung aku, yang bisa memiliki ibu yang lembut dan baik hati, serta pengertian seperti ibu. Dia sendirian dan malang, bahkan tidak bisa mendapatkan makanan hangat di hari tahun baru. Jadi, ibuku yang paling penyayang di seluruh alam semesta. Bisakah kita berbelas kasih sedikit? Jangan harap. Ibuku memotong tangisanku dengan dingin. Membesarkan anak boros sepertimu saja sudah cukup merepotkan. Masih mau pelihara kucing? Kalau kamu berani membawanya pulang, aku akan mengusir kalian berdua dari rumah. Aku tersandar ke belakang secara taktis. Tidak apa-apa, aku masih punya rencana cadangan. Bu, bagaimana kalau kita berkompromi sedikit? Boleh tidak? Anggap saja membantu temanku untuk menitipkannya sementara selama 2 hari. Setelah dia menemukan orang yang mau mengadopsi, akan segera dikirim pergi. Sama sekali tidak akan merepotkan ibu. Ibuku tertawa dingin. Ide buruk apa yang sedang kamu rencanakan di kepalamu? Kamu pikir aku tidak tahu? Aku beritahu ya, tidak akan ada jalan. Jangan bicara soal kompromi denganku. Sekarang juga, segera keluar dari kamarku. Hati wanita ini, ibuku, benar-benar lebih dingin daripada pisau pemotong ikan yang sudah dipakai 10 tahun di supermarket. Aku berjalan keluar dari kamar dengan perasaan putus asa, dan kebetulan berpapasan dengan ayahku yang baru pulang dari luar. Seketika mataku berbinar, seolah-olah aku melihat sang penyelamat, ayah kandungku sendiri. Ayah dengan riang mengeluarkan sebuah amplop merah dari sakunya. Hanya ini sisa uang angpau yang ada. Mau bertahun-tahun pun, ayah tidak akan bisa memberimu lagi. Dengan cepat aku menyambar amplop itu dan memasukkannya ke saku. Duh, bicara soal uang bisa merusak perasaannya. Wajah ayah langsung berubah. Kalau begitu kembalikan amplop itu padaku. Aku dengan tegas pura-pura tuli. Ayah, coba lihat kucing di foto ini. Betapa lemahnya dia. Kesepian dan tak berdaya, bisa tidak kita? Ayah tiba-tiba memotong ucapanku. Aku, dari kantong plastik besar yang dijinjingnya, dia mengeluarkan sesosok makhluk besar berwarna oranye terang. Apa yang kau maksud itu kucing yang ini? Kelihatannya tidak mirip ya? Yang di tangan ini setidaknya lebih gemuk 15 kilo daripada yang di foto. Aku melihat si kucing oranye gendut yang kabur dari rumah itu, sedang dijinjing tengkuknya dengan satu tangan oleh ayahku yang berbadan besar. Ekornya terjepit karena merasa bersalah. Aku terpana. Si kucing mengeong dengan putus asa.
Ibu yang mendengar keributan itu langsung berlari keluar. Dia berdiri di koridor dengan tangan di pinggang dan berteriak, "Yuanye, inikah yang kau katakan dengan yakin kalau dia kurus kering?" Kucing ini saking gemuknya sampai lehernya hampir tidak kelihatan. Untungnya, si kucing gendut ini adalah penjilat alami. Hanya dalam beberapa gerakan, dia sudah membuat ayah terpesona. Berkat campur tangan ayah yang kuat dan usaha keras serta rengekan tak tahu maluku. Akhirnya ibu terpaksa setuju sambil menghela napas. Dia mengizinkan kucing ini menumpang tinggal untuk sementara. Untuk menekan aura sial dari kucing ini, ibu mengayunkan tangannya dan memberinya nama. Fecai, Fecai, benar-benar tahu cara bertahan hidup. Begitu ibuku memanggil nama itu, dia segera menggoyangkan ekor besarnya dan berlari mendekat dengan riang, membiarkan ibuku mengelus-elusnya sesuka hati. Saat malam tiba, aku mengirim pesan kepada Ye Qiangshui, menanyakan padanya, bagaimana sebenarnya kucing itu bisa sampai ke tangan ayahku. Ye Qiangshui mengirimkan sebuah pesan suara. Dia terus mencakar pintu. Jadi aku berniat membawanya turun untuk jalan-jalan sebentar. Siapa sangka begitu keluar dari pintu unit, dia seperti orang gila. Langsung melompat masuk ke dalam tas belanja seorang paman yang lewat. Saat itu aku tidak tahu bahwa itu adalah ayahmu. Aku merasa tidak enak jika harus merebutnya secara paksa. Jadi aku hanya bisa membuntutinya diam-diam. Hasilnya, aku melihat dengan mata kepala sendiri dia masuk ke pintu rumahmu. Aku memeluk ponselku dan tertawa terbahak-bahak. Ayahku memang biasanya agak ceroboh. Sepertinya saat itu dia hanya merasa tas plastiknya tiba-tiba menjadi berat, dan sama sekali tidak terpikir untuk menunduk melihat apa yang ada di dalamnya. Aku dengan cepat mengetik balasan. Inilah yang disebut takdir. Kebetulan yang menyenangkan. Jadi aku tidak perlu bersusah payah menyelundupkannya ke rumah. Ye Qiangshui, setelah kembali ke sana nanti, bolehkah aku datang ke rumahmu untuk menjenguknya? Bagaimanapun, aku sudah menjadi pemiliknya selama beberapa hari. Aku melihat jadwal piket dan menghitungnya. Waktunya tidak masalah. Saat ayah dan ibu pergi bekerja di hari kerja, kamu bisa datang berkunjung kapan saja. Ye Qiangshui membalas oke. Kalau begitu istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Pesan suara terakhir ini terdengar sangat lembut. Seolah-olah dia berbicara tepat di depan mikrofon. Ada sedikit tekstur serak yang halus, membuat telingaku terasa aneh dan geli. Entah apa yang merasukiku, aku menekan lama tombol simpan. Ini sama sekali bukan karena aku punya pikiran tidak senonoh terhadap primadona kampus. Murni karena suara ini memang terdengar sangat memikat. Keesokan harinya, aku tidur sampai bangun dengan sendirinya. Begitu mengambil ponsel, aku mendapati grup kelas sudah heboh lagi. Berita terbaru, berita terbaru. Pemberani kedua di tahun baru ini yang berani menyatakan cinta pada Ye Qiangshui telah muncul. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan pemberani yang sebelumnya? Tidak ada kabar lagi. Aku dan Ye Qiangshui satu sekolah saat SMA. Sejak kelas 1 SMA, orang yang mengejarnya bisa mengantre sampai ke Prancis. Pernahkah kalian melihat dia melirik seseorang dengan serius? Di hatinya selalu ada sosok White Moonlight. Barisan depan menjual kuaci. Minta bocorannya. Siapa sebenarnya sosok White Moonlight itu? Aku juga ingin tahu siapa White Moonlight-nya. Di bawahnya adalah deretan pesan setuju yang seragam. Awalnya saat melihat grup menyebutkan tembok pengakuan, jantungku sempat berdegup kencang. Namun setelah melihat kata White Moonlight, aku seketika merasa lega, murni karena rasa penasaran. Aku mengklik unggahan terbaru di tembok pengakuan. Kali ini, pengirimnya ternyata tidak anonim. ID-nya bernama Bai Chuan. Dia terlihat seperti laki-laki yang terpelajar. Di dalam unggahan itu hanya ada satu kalimat yang sangat arogan. Aku kembali. Segera, para netizen yang haus gosip mulai menelusuri jejaknya. Mereka menemukan halaman profil Bai Chuan ini, lalu mengambil tangkapan layar dan melemparkannya ke dalam grup. Fotonya diambil dari sudut pandang seorang pacar. Aura Ye Qiangshui di foto itu benar-benar terpancar kuat. Kali ini grup benar-benar meledak. Mereka semua memberikan kesimpulan akhir. Orang inilah White Moonlight asli yang legendaris itu. Aku menatap layar ponsel. Ada perasaan gelisah yang tidak bisa kujelaskan di dalam hatiku. Tiba-tiba mereda. Sebelumnya, saat dia ingin memberi nama kucing itu Yuanye, aku benar-benar mengira itu ditujukan untukku. Aku akhirnya tersadar. Saat Ye Qiangshui menambahkan aku sebagai teman, mengapa dia mengatakan hal-hal yang begitu aneh? Pasti karena saat aku mengunggah postingan mencari kucing itu,
Aku menambahkan emoji gorila di bagian akhir. Mungkin kebiasaan mengobrolnya mirip dengan sang White Moonlight itu, sehingga dia salah mengenali orang. Beberapa hari kemudian, Ye Qiangshui benar-benar menelponku. Setelah mengangkat telepon, aku langsung bertanya, ada perlu apa mencariku? Suara Ye Qiangshui terdengar santai. Kamu ada di rumah? Aku sedang lewat, jadi ingin mampir melihat si kucing gendut. Aku membawa ponsel sambil berkeliling di dalam rumah. Memastikan ayah sudah pergi jalan-jalan, dan ibu sudah pergi berperang di meja majang. Krisis teratasi. Hanya ada aku sendiri di rumah. Langsung saja datang ke sini. Dari seberang telepon terdengar tawa kecil Ye Qiangshui. Kemudian dia menutup telepon dengan tegas. Setelah beberapa detik berlalu, aku baru tersadar. Kalimatku yang tadi, jika digabungkan dengan situasi saat ini, terdengar seperti sedang berselingkuh di belakang orang tua. Aku menepuk dahi dengan keras. Sialan, Yuan Ye, mulutmu ini benar-benar bisa memicu kesalahpahaman. Bicara apa sih kamu? Aku meneguk setengah gelas air es. Baru bisa menurunkan suhu di wajahku. Ye Qiangshui datang dengan cukup cepat. Aku juga merasa tidak enak untuk bertanya di mana rumahnya. Sayangnya Fecai, sekarang sudah menjadi kucing yang pilih-pilih teman. Sama sekali tidak memedulikan pemilik aslinya. Tidak peduli bagaimana Ye Qiangshui mencoba memancingnya dengan snack kucing. Kucing oranye gendut sialan ini dengan angkuh memalingkan wajahnya, bahkan tidak memberinya satu tatapan pun. Ye Qiangshui tidak marah meski diabaikan. Dia justru menoleh ke arahku. Kudengar bibi memberinya nama baru, Fecai. Dia berjongkok dan memaksa menggaruk dagu Fecai. Norak, nama yang lama lebih enak didengar. Aku menyunggingkan senyum tipis, dan tidak menjawab lebih lanjut. Suasana seketika menjadi canggung. Untungnya Ye Qiangshui tidak tinggal terlalu lama. Sebelum keluar pintu, dia mengeluarkan jimat keselamatan dengan pengerjaan halus dari sakunya dan menyerahkannya padaku. Sinar matahari musim dingin jatuh di rambut hitam panjangnya. Dia dengan santai memainkan tali merah pada jimat tersebut. Beberapa hari lalu aku pergi ke kuil dan menyalakan dupa pertama. Kudengar ini sangat manjur. Terima kasih. Maaf sudah merepotkanmu. Aku mengulurkan tangan untuk menerimanya. Apa kau memintanya untuk dirimu sendiri? Ye Qiangshui melambaikan tangannya. Dengan ekspresi seolah tidak peduli. Asalkan kau selamat dan sehat, itu sudah cukup. Pintu keamanan ditutupnya dengan santai. Menyekat cahaya matahari dan sosoknya di luar sana. Aku menggenggam jimat keselamatan itu. Jantungku berdegup kencang tak terkendali. Seolah-olah ada yang sedang memukul drum di dalam dadaku. Ini pasti hanya perasaan saja. Terlalu banyak berpikir, terlalu banyak berpikir. Aku mengusap dadaku yang terasa sesak, lalu berbalik untuk meneguk setengah gelas air dingin lagi. Sore harinya, grup kelas mulai ramai dengan pesan yang membanjir. Aku membukanya untuk melihat. Astaga, prajurit ketiga di tahun baru ini yang menyerahkan nyawa di tembok pengakuan telah muncul. Tapi kali ini berbeda. Hal ini benar-benar mengguncang seluruh forum. Karena kali ini adalah akun bernama Bai Chuan, yang secara terbuka menyatakan cintanya kepada Ye Qiangshui dengan penuh percaya diri. Seseorang di grup kembali mengunggah foto yang diduga adalah Bai Chuan. Laki-laki di foto itu tinggi dan ramping, dengan fitur wajah yang tampan dan bersih. Berdiri di samping Ye Qiangshui, benar-benar standar pemeran utama dalam drama idola sekolah. Aku memasukkan jimat keselamatan itu ke dalam laci begitu saja. Ternyata orang yang selama ini dia tunggu adalah orang ini. Sinar matahari sore perlahan bergeser. Tanpa cahaya matahari, suhu di dalam ruangan pun menurun. Aku mengangkat Fecai yang sedang tidur siang, dan memasukkannya ke dalam selimut yang hangat. Aku menghela napas melihat bokongnya yang gemuk. Aku berkata, Fecai, White Moonlight ibu kandungmu sudah kembali. Sepertinya setelah ini dia tidak akan punya waktu lagi untuk menjengukmu. Meong, dia menjelati cakarnya dengan tidak peduli, menatapku dengan mata bulatnya. Aku tidak tahan, dan mengacak-acak kepala kucing gendut ini. Besok aku akan belikan beberapa kaleng makanan basah untukmu. Bahkan jika nanti ibu kandungmu melupakanmu, kamu tidak boleh melupakan saudaramu ini. Begitu mendengar kata makanan kaleng, Fecai langsung bersemangat. Dia mendekat dengan manja, menggosokkan kepalanya ke telapak tanganku. Sejak hari itu, benar saja, Ye Qiangshui tidak pernah lagi menyebutkan ingin datang ke rumahku untuk melihat kucing. Dan Fecai sudah sepenuhnya menganggap tempat tidurku sebagai wilayah kekuasaannya. Setiap tengah malam, dia dengan mahir membuka pintu dan naik ke tempat tidur.
Liburan musim dingin terasa sangat membosankan. Aku hanya bisa menghabiskan waktu dengan menjelajahi forum sekolah. Postingan paling populer di forum, 8 dari 10 isinya adalah gosip tentang Ye Qiangshui dan White Moonlight-nya yang bernama Bai Chuan itu. Seseorang berkata dengan penuh keyakinan bahwa mereka melihat mereka berdua di mal pusat kota. Katanya si pria tinggi dan tampan, si wanita dingin dan cantik mempesona. Saat berjalan bersama, mereka benar-benar terlihat serasi. Benar-benar pasangan surgawi di dunia nyata. Aku melihat deskripsi itu. Tiba-tiba aku merasa sedikit penasaran dengan masa lalu Ye Qiangshui. Lalu aku mengklik postingan pilihan di alun-alun alumni. Astaga, distrik Jinhua benar-benar menjadi biografi pribadi Ye Qiangshui. Dari SMP hingga universitas. Rekam jejak wanita ini dikuliti habis-habisan. Ada bocoran dari seseorang yang mengaku sebagai teman SMP-nya. Karena Ye Qiangshui terlalu mencolok, dia sering dikucilkan oleh gadis-gadis lain saat SMP. Jadi kepribadiannya selalu dingin, suka menyendiri. Siapapun yang memprovokasinya, akan langsung dia balas dengan tajam. Sedangkan saat masuk universitas, tidak ada alasan lain. Murni karena wajahnya yang terlalu cantik, wajah yang cantik, aura yang dingin dan tak tersentuh. Benar-benar memikat siapa saja, baik pria maupun wanita. Aku mengulurkan tangan dan mencubit Fecai. Pipi tembam itu, ibu kandungmu benar-benar sosok yang fenomenal di sekolah. Tentu saja aku tidak sepenuhnya percaya pada gosip di internet. Tapi setelah membaca postingan-postingan ini, dalam hatiku aku sampai pada satu kesimpulan pasti. Ye Qiangshui dan Bai Chuan itu memang sangat serasi. Sedangkan aku menarik selimut dengan kesal dan menutupi kepalaku. Untuk apa aku memikirkan hal ini? Aku dan Ye Qiangshui paling banter hanyalah sesama pecinta kucing. Bahkan untuk menjadi teman biasa pun terasa dipaksakan. Aku benar-benar terlalu banyak waktu luang, sampai merasa sedih dan melankolis seperti ini. 1 minggu berlalu lagi. Hari-hari yang datar dan biasa saja terus terlewati. Selain Fecai, si kucing gendut ini yang beratnya naik 2 kilogram lagi. Liburanku terasa seperti air yang tergenang. Aku benar-benar merasa sangat bosan di rumah. Akhirnya aku membeli tiket film lewat ponsel. Berencana pergi menonton film komedi rilisan Imlek sendirian. Sebelum film dimulai, aku pergi mengantre di bar minuman di samping untuk membeli popcorn. Saat aku membawa popcorn dan masuk setelah pemeriksaan tiket, filmnya sudah dimulai sedikit. Di dalam studio sangat gelap. Aku hanya bisa membungkuk, meraba-raba tangga untuk mencari kursi di barisan paling belakang. Saat melewati sebuah kursi di pinggir lorong, aku tidak sengaja tersandung sepasang kaki panjang yang terjulur. Tepat saat aku mengira akan melakukan aksi jatuh tersungkur di depan umum di bioskop, sebuah tangan yang terasa dingin dengan mantap mencengkram lenganku. Setelah aku berdiri tegak, aku mengucapkan terima kasih. Begitu menoleh, aku langsung bertatapan dengan Ye Qiangshui. Di dalam matanya yang tampak terkejut itu, "Kenapa kamu juga menonton film sendirian?" Aku dengan cepat menangkap kata kunci tersebut. Aku melirik ke arah kursi kosong di sampingnya. Tidak terlihat sosok Bai Chuan, sang White Moonlight yang legendaris itu. "White Moonlight-mu tidak menemanimu datang." Ye Qiangshui mengangkat alisnya. "Aku yang bertanya duluan padamu." Aku bergumam dengan suara rendah. "Aku ini jomblo. Kalau tidak menonton sendiri, apa aku harus menyewa orang untuk menemaniku menonton?" Film tersebut segera memasuki bagian klimaks. Ye Qiangshui menunjuk ke layar besar, dan tidak melanjutkan topik pembicaraan ini. Sejujurnya, filmnya memang benar-benar lucu. Tapi karena ada Ye Qiangshui yang duduk di sampingku, aroma familiar itu benar-benar menyusup ke segala arah. Masih aroma jeruk dan mint yang segar dan tidak menyengat. Namun seperti pengait yang terus-menerus masuk ke dalam hidungku. Setiap kali aku sedikit menoleh, aroma itu terasa semakin jelas. Sampai seorang paman di kursi perunggu berdiri untuk pergi ke toilet. Ye Qiangshui tiba-tiba mendekat, merendahkan suaranya, dan bertanya di telingaku. "Aku sudah ingin menanyakan ini padamu sejak terakhir kali. Kenapa setiap kali melihatku, kamu suka mengendus-endus seperti anjing?" Aku kira gerakanku sudah sangat tersembunyi. Ternyata malah terbongkar begitu saja di tempat. Wajahku seketika memerah padam. Ye Qiangshui, jangan-jangan dia mengira aku punya hobi aneh yang tak bisa dikatakan. Coba tanya, mahasiswa laki-laki normal mana yang akan mengendus aroma tubuh orang lain dengan sengit? Aku hanya bisa memberanikan diri untuk menyelamatkan harga diri. Kamu terlalu banyak berpikir.
Aku hanya merasa parfum yang kamu pakai cukup harum. Ingin tahu mereknya. Untuk membelikan satu botol untuk diriku sendiri. Penjelasan ini benar-benar malah membuatku terlihat semakin mencurigakan. Setelah mendengar itu, Ye Qiangshui mengeluarkan tawa kecil yang mengejek. Dia juga tidak memberitahuku nama parfumnya, lalu menoleh dan lanjut menonton film. Sisa setengah film itu aku merasa sangat tidak tenang, seperti duduk di atas jarum. Akhirnya aku berhasil bertahan sampai film selesai. Aku bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana akhir ceritanya. Begitu berdiri, aku bersiap untuk kabur. Namun Ye Qiangshui memanggilku dari belakang. Ingin menemuimu. Aku terpaku di tempat. Apa? Dia menatapku dengan mata yang berbinar. Nama parfumnya adalah Ingin Menemuimu. Lampu di dalam bioskop tiba-tiba menyala. Dengan panik aku meninggalkan satu kata. Terima kasih. Lalu menyelinap ke dalam kerumunan orang yang keluar seperti seorang pencuri. Kabur terbirit-birit. Sesampainya di rumah, aku benar-benar merasa seperti orang bodoh. Aku mencari parfum bernama Ingin Menemuimu itu. Hasilnya, tidak ada satupun yang ditemukan. Aku mencari di Taobao dan JD.com. Terakhir, aku bahkan menggunakan Baidu. Sama sekali tidak ada parfum dengan aroma jeruk mint di pasaran yang memiliki nama seperti itu. Ye Qiangshui hanya mengarang asal-asalan untuk membohongiku. Tapi apa tujuannya melakukan itu? Aku memegang ponsel dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya aku menghapus pesan pertanyaan yang sudah kuketik. Bagaimana jika dia benar-benar salah mengingat namanya? Bagaimana jika dia memang tidak ingin memberitahuku dan hanya asal menyebutkan nama untuk sekadar basa-basi? Jika aku terus mengejarnya sampai akar-akarnya, aku akan terlihat seperti orang yang terlalu perhitungan. Pikiranku kacau. Aku melampiaskan semua kekesalanku kepada Fechai. Meremas-remas pipi tembamnya dengan gila-gilaan. Ayahku pulang kerja dan masuk ke rumah. Melihat Fechai yang bulunya jadi berantakan karena remasanku. Ayah mengejek Fechai tanpa ampun. Hari ini ganti gaya rambut baru ya? Dengan perasaan bersalah, aku merapikan bulu Fechai. Ayahku berjalan mendekat. Plak, dia memberikan 2 lembar tiket terusan taman hiburan kepadaku. Pemberian teman ayah. Jangan terus-terusan mengurung diri di rumah sampai berjamur. Carilah teman sekolah untuk pergi jalan-jalan mencari udara segar. Aku mengabaikan tatapan matanya yang memberi isyarat kuat. Aku memegang tiket itu dan melihatnya sekilas. Lucu sekali, 2 pria dewasa pergi ke taman hiburan. Bayangkan betapa anehnya pemandangan itu. Aku dengan tegas membuka platform jual beli barang bekas dan langsung mengunggah tiket tersebut untuk dijual. Belum sampai 2 menit, tiket itu sudah terjual cepat. Karena ini adalah tiket elektronik dengan kode QR. Aku langsung mengirimkan tangkapan layar kode QR tersebut kepada pembeli. Pihak lawan membalas dengan sangat sopan menggunakan emoji bunga mawar. 2 hari kemudian, Ye Qiangshui tiba-tiba mengirimkan pesan suara kepadaku. Besok ada waktu luang tidak? Mau pergi ke taman hiburan bersama? Kelopak mataku berkedut. Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul. Jangan bilang padaku, kamu berencana pergi ke Happy Valley. Ye Qiangshui membalas dengan cepat. Tebakanmu tepat sekali. Dengan tangan gemetar, aku membuka profil pembeli yang membeli tiket bekas itu. Informasi menunjukkan seorang wanita lokal dengan tinggi 172 cm. Kasus terpecahkan. Ini pasti akun samaran Ye Qiangshui. Dasar wanita ini benar-benar penipu alami. Tapi soal tinggi badan, dia tidak mungkin berbohong. Gadis yang tinggi saat mengisi data pasti ingin menuliskan tinggi badan mereka dengan huruf tebal dan warna merah. Mustahil mereka tidak mengisinya. Jadi ini artinya, aku mendapatkan uang tanpa bekerja keras. Tidak hanya mendapatkan uang dari tiket, tapi juga bisa pergi jalan-jalan ke taman hiburan. Bahkan bisa sekalian berkencan dengan primadona kampus. Meskipun transaksi ini sangat menguntungkan, aku masih memiliki sedikit sisa akal sehat. Aku menolak ajakan Ye Qiangshui dengan nada tegas dan berlagak seperti seorang kakak perempuan yang bijak, menasihatinya dengan sungguh-sungguh. Tempat seperti taman hiburan, seharusnya kamu mengajak Bai Chuan yang selalu kamu rindukan itu, bukan mengajakku. Pesan Ye Qiangshui masuk dengan sangat cepat. Siapa yang memberitahumu bahwa Bai Chuan adalah pacarku? Dag. Aku bersumpah detak jantungku saat itu begitu keras sampai bisa membangunkan tetangga. Aku menelan ludah dengan susah payah. Dan lanjut berpura-pura tidak tahu. Jangan berpura-pura bodoh denganku. Seluruh kampus tahu kalau Bai Chuan adalah White Moonlightmu.
Ye Qiangshui sepertinya tertawa karena kesal. Di dalam pesan suaranya terdengar sedikit kebisingan latar belakang. Terakhir kali saat aku memanjat jendela keluar dari rumahmu, aku jelas-jelas bertanya apakah kamu menyukaiku. Tapi sampai sekarang kamu belum memberiku jawaban pasti. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Jangan-jangan Ye Qiangshui adalah seorang penggoda ulung. Jelas-jelas White Moonlight aslinya sudah kembali dengan mencolok. Tapi sekarang dia masih datang menggodaku. Aku menggosok pinggiran casing ponselku dengan kuat. Sambil mengertakkan gigi, aku mengirimkan pesan tegas. Karena White Moonlightmu sudah mengunggah postingan untuk menyatakan kepemilikan. Sebagai orang yang sudah punya pasangan, sebaiknya kamu menjaga jarak dengan laki-laki lain. Aku merasa kata-kataku sudah cukup tegas dan berwibawa. Tapi ternyata Ye Qiangshui justru membalas dengan panggilan keenam. Panggilan masuk. Aku terkejut, jariku gemetar, dan tidak sengaja menekan tombol terima. Layar bergoyang sejenak. Kemudian muncul wajah seorang pria berkacamata bingkai emas di layar, yang terlihat seperti tipe pria terpelajar namun licik. Halo, Saudara Yuan Ye. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Ye Baichuan. Tidak diragukan lagi. Inilah sosok White Moonlight asli yang sedang ramai dibicarakan di forum. Tapi nama ini, asalkan otak tidak sedang buntu, pasti bisa terdengar bahwa mereka berdua pasti memiliki hubungan keluarga. Aku menatap layar dengan bengong selama 2 detik, lalu bertanya dengan ragu. Maaf jika aku lancang bertanya, apakah Anda dan Ye Qiangshui adalah kakak adik? Ye Baichuan mendorong kacamata di pangkal hidungnya, tersenyum ramah seperti angin musim semi. Kakak adik, bukan. Aku adalah kakak kandungnya. Tiba-tiba sebuah tangan muncul dari luar layar dan merebut ponsel itu. Wajah Ye Qiangshui yang tampak sedikit kesal muncul di kamera. Kami kembar. Jangan dengarkan dia pamer. Ye Baichuan mengeluarkan tawa mengejek yang menyebalkan di sampingnya. Jantungku yang tadinya naik turun seperti naik roller coaster, pada saat ini benar-benar kembali tenang. Namamu Yuan Ye, kan? Wajah Ye Baichuan kembali menyelinap masuk ke kamera. Adikku yang sial ini pasti sering merepotkanmu. Ya, aku minta maaf atas namanya. Tapi kawan, aku ini orang yang jujur. Jadi aku akan bertanya langsung saja. Apakah kau bersedia menjalin hubungan dengan adikku dengan tujuan untuk menikah? Aku seketika membatu. Mulutku sedikit terbuka. Dengan bodohnya aku hanya bisa mengeluarkan suara yang hambar. Ye Qiangshui segera menjauhkan ponselnya. Suaranya terdengar jelas di telingaku. Dia berteriak dengan suara rendah. Apa kau sakit jiwa? Jangan sampai kau menakut-nakutinya hingga dia kabur. Bukan begitu, Kak. Bukankah seharusnya kau membantah dulu? Usulan konyol seperti menikah itu. Reaksimu ini malah membuatku semakin panik. Tahu, suara Ye Baichuan yang merasa benar terdengar kembali. Apa kau tahu apa itu psikologi? Ini namanya efek kontras. Kau lempar dulu permintaan menikah yang menurutnya konyol dan menyulitkan. Lalu kau mundur 1 langkah dan ajak dia menjadi pacarmu. Harus ada perbandingan baru terasa dampaknya. Dengan begitu, dia akan merasa bahwa sekadar berpacaran bukanlah hal yang sulit untuk diterima, kan? Jenius logika sekali. Aku sampai tidak bisa berkata-kata. Aku menyela dengan suara lemah ke arah ponsel. Anu, sebenarnya, aku bisa mendengar semua pembicaraan kalian dengan sangat jelas. Kakak beradik di dalam keenam itu seketika terdiam 1000 bahasa. Ye Qiangshui memegang ponselnya dengan stabil kembali. Dia menatapku tajam melalui layar. Ujung telinganya memerah dengan mencurigakan. Besok mau ke taman hiburan tidak? Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu secara langsung. Setelah mengatakannya, tatapannya tiba-tiba melewati aku, dan tertuju pada sosok di belakangku, yaitu Fecai yang sedang tidur telentang dengan kaki terbuka. Kenapa kucing babi ini malah bermalas-malasan di tempat tidurmu lagi? Secara refleks aku melindungi kepala gendut Fecai. Kalau tidak di tempat tidur, dia mau tidur di mana? Lagi pula, di cuaca dingin begini, dia bisa dianggap sebagai penghangat alami. Ye Qiangshui menyipitkan matanya dengan berbahaya. Dia akan kembali karena kamu menangkan di permainan lempar gelang. Perbedaan perlakuanmu ini terlalu jelas. Ya, aku dengan percaya diri mengutip kata-katanya sendiri. Kak, kamu sendiri yang bilang, kucingnya boleh jadi milikku. Tapi orangnya tidak boleh. Dari seberang ponsel terdengar samar-samar tawa tertahan Ye Baichuan yang merasa senang melihat penderitaannya. Ye Qiangshui menarik napas dalam-dalam. Tatapannya menjadi sangat agresif. Dia mengucapkan 4 kata sambil menggertakkan gigi.
Aku tarik kata-kataku. Besok suruh kucing gendut itu pergi. Aku yang jadi milikmu. Hari Minggu di taman hiburan. Matahari bersinar cerah. Hanya saja angin jahat dengan suhu belasan derajat di bawah nol ini bertiup sampai membuat orang mempertanyakan arti kehidupan. Aku mengenakan jaket kapas yang tebal. Baru saja melangkah keluar dari lorong gedung. Aku langsung ingin menyerah karena terhempas angin barat laut yang menerjang. Saat aku membungkus diriku hingga terlihat seperti beruang dan muncul tepat waktu di depan pintu taman hiburan, aku menyadari, Ye Qiangshui ternyata hanya mengenakan mantel wol hitam panjang yang tipis. Di dalamnya dia memakai stocking penyamar kulit polos. Terlihat sangat tidak cocok di antara kerumunan orang yang memakai jaket bulu angsa. Aku berjalan menghampirinya dengan kening berkerut. Ye Qiangshui, kamu mau menjaga penampilan, tapi tidak mau menjaga suhu tubuh ya? Apa tidak dingin? Dia mengatupkan bibirnya yang sudah agak membiru karena kedinginan dengan keras. Lumayan, aku bisa tahan. Kami berdua berbalik dan berjalan menuju pintu pemeriksaan tiket. Angin kencang berhembus lewat. Ye Qiangshui tidak bisa menahannya. Dia bersin dengan keras, sangat merusak citranya. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Ini yang kamu sebut bisa tahan. Jangan sampai nanti. Kencan tapi malah berakhir di rumah sakit pasang infus. Sejujurnya aku benar-benar tidak mengerti pola pikir orang yang datang ke wahana luar ruangan di musim dingin seperti ini. Pergi naik roller coaster di cuaca begini. Mungkin setelah turun akan berubah jadi pajangan patung es. Sialnya, Ye Qiangshui malah mencari masalah saat itu. Dia menunjuk ke arah rel roller coaster di kejauhan. Mau mencoba tantangan itu. Wajahku langsung terlihat pasrah. Apa aku sedang mempertaruhkan nyawa demi berkencan? Apa kamu merasa hidupmu terlalu panjang? Atau merasa angin ini kurang kencang? Setelah penolakanku yang tanpa suara, Ye Qiangshui terlihat agak kecewa. Lalu kamu tertarik dengan apa? Pendulum raksasa? Kapal bajak laut? Atau tower drop? Komedi putar? Aku memotong daftar wahana berbahaya yang dia sebutkan dengan wajah datar. Hari ini aku hanya ingin main ini. Jangan banyak bicara. Di seluruh taman hiburan, hanya ini yang berada di dalam ruangan dengan pemanas. Akhirnya, aku dan Ye Qiangshui masing-masing menunggangi kuda putih plastik. Diiringi teriakan sekelompok anak kecil di sekitar kami. Aku mengeluarkan ponsel dan diam-diam mengambil foto berdua yang terasa sangat dipaksakan. Karena Ye Qiangshui bertubuh tinggi, kaki panjangnya yang tidak tahu harus diletakkan di mana itu hanya bisa menggantung canggung di kedua sisi perut kuda. Pemandangan ini terlihat benar-benar menyesakkan. Meskipun pemanas di dalam ruangan sangat terasa, aku ingin tinggal lebih lama lagi. Tapi demi kenyamanannya, aku tetap mengajaknya pergi bermain ke wahana cangkir putar yang juga berada di dalam ruangan. Selama sepanjang pagi, kami mencoba semua wahana lembut yang ada di dalam ruangan. Saat jeda untuk membeli air, Ye Qiangshui menyodorkan es krim 2 scoop kepadaku. Apakah hari ini menyenangkan? Aku menerima es krim itu dan mengucapkan terima kasih. Cukup menyenangkan. Kamu tidak senang? Dia menundukkan pandangannya dan menatap ujung kakinya. Senang sih senang, tapi rasanya ada yang kurang. Aku menggigit es krim itu dalam suapan besar. Kenapa? Apa kamu membeku karena kedinginan? Bukan? Dia mendungak. Tatapannya yang penuh keluhan tertuju pada roller coaster di luar ruangan. Sebelum datang, aku sudah menyiapkan strategi yang matang. Rencana awalnya adalah membawamu naik roller coaster, kapal bajak laut, dan rumah hantu. Wahana-wahana yang memacu adrenalin itu. Jadi saat aku takut, kamu bisa melindungiku secara alami dan membiarkanku melihat sisi maskulinmu sebagai pacar. Dia terdiam sejenak, lalu menambahkan dengan nada tidak puas. Setidaknya ini bisa membuktikan bahwa aku lebih disukai daripada kucing gendut yang kerjanya cuma makan dan tidur itu. Kan? Aku terbelalak kaget. Skenario kuno macam apa ini? Seperti drama X ke-1 dominan yang memaksa. Tapi melihat Ye Qiangshui yang tampak serius mengevaluasi dirinya sendiri, entah kenapa aku merasa kontras ini sedikit lucu. Melihatku terdiam cukup lama, Ye Qiangshui menarik sudut bibirnya dengan sedikit kesal. Maaf ya, apa pengaturanku ini terlalu merusak suasana? Bagaimana kalau kita pergi naik biang lala saja? Kami berdua mengatakannya secara bersamaan. Begitu kata-kata itu terucap, seolah takut aku akan kabur di tengah jalan. Dia langsung mencengkeram jaket bulu angsaku, tepat di bagian lengan, dan menarikku berjalan menuju arah biang lala. Kabin biang lala yang menggantung bergoyang pelan tertiup angin dingin.
Saat biang lala perlahan naik ke titik tertinggi, aku tidak tahan untuk melirik ke bawah. Seketika aku merasa betisku sedikit kaku. Yuanye, kamu tahu kenapa banyak orang suka menyatakan cinta di atas biang lala? Ye Qiangshui yang berada di hadapanku tiba-tiba memecah keheningan. Otakku belum sempat berpikir jauh. Karena romantis, kan? Memangnya karena apa lagi? Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke ketinggian 100 meter di luar jendela. Dari sudut pandang psikologi, saat seseorang menghadapi sumber ketakutan seperti ketinggian, tubuh secara naluriah akan mengeluarkan banyak adrenalin. Reaksi fisiologis yang dipicu oleh rasa takut ini sangat mudah disalahartikan oleh otak sebagai emosi lain. Misalnya rasa berdebar, kegembiraan, atau perasaan gugup yang hebat. Jadi, banyak orang yang di bawah pengaruh efek jembatan gantung akan mengira gejolak fisik ini sebagai cinta. Aku baru menyadarinya. Jadi, alasanmu bersikeras mengajakku naik roller coaster dan ke rumah hantu tadi. Juga karena rencana ini. Ye Qiangshui mengangguk dengan jujur. Metodeku terlalu rendah. Aku tidak seharusnya selalu berpikir untuk mengambil jalan pintas dan mencoba mencari celah. Menurutku, teori kamu ini ada yang salah. Aku mendekat ke kaca yang berembun dan menggambar lingkaran asal dengan jariku. Pengaruh lingkungan memang bisa memengaruhi penilaian seseorang, tapi menurutku, suasana khusus seperti ini belum tentu memberikan ilusi. Justru lebih mungkin memberikan keberanian untuk mengatakannya. Orang yang berhasil menyatakan cinta di atas biang lala, pasti bukan sekadar karena adrenalin yang membuat mereka hilang akal. Pihak lawan pasti sudah membuat keputusan di dalam hatinya, bahkan sebelum mereka naik ke atas. Yang kurang hanyalah keberanian untuk melakukan langkah terakhir itu. Ye Qiangshui menatapku dengan termenung. Dia terdiam cukup lama tanpa menjawab. Saat hembusan angin kencang kembali membuat kabin bergoyang sedikit. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggenggam tanganku dengan erat. Aku tidak pernah kekurangan keberanian untuk menyatakan cinta. Aku hanya takut jika terlalu belak-belakan, kamu akan ketakutan dan lari. Yuanye, maukah kamu jadi pacarku? Apa yang perlu ditakutkan dari ditembak seseorang? Tapi setelah aku pikir kembali, jika seorang primadona kampus yang dingin dan biasanya tidak punya hubungan apa-apa denganmu, tiba-tiba datang dan menyatakan cinta padamu, siapapun yang mengalaminya pasti akan merasa seperti sedang bermimpi. Di dalam mata indah Ye Qiangshui, terpantul bayanganku dengan jelas. Tapi sebenarnya, apa yang kamu lihat dariku? Aku tidak tahan untuk menanyakan keraguan di hatiku. Genggamannya pada tanganku sedikit melonggar. Dia membuka mulutnya. Namun tidak ada satu kata pun yang keluar. Aku menatapnya. Apakah pertanyaan ini begitu sulit untuk dijawab? Atau apakah mempermainkanku juga merupakan salah satu kegiatan hiburan liburanmu? Aku tidak ingin menggunakan pikiran gelap seperti ini untuk menebak Ye Qiangshui. Tapi antusiasme dan cara menggoda yang dia tunjukkan padaku benar-benar datang terlalu tiba-tiba, terlalu tidak logis. Aku akui aku memang punya ketertarikan pada wajahnya. Tapi sebagai laki-laki, aku tidak bisa hanya karena melihat wanita cantik, lalu menutup mata dan terjun begitu saja ke dalam lubang. Biang lala telah berputar satu putaran penuh, dan perlahan berhenti dengan stabil di tanah. Aku menghela napas, mengalah untuk sementara. Hal ini tidak perlu terburu-buru. Bagaimana kalau kamu pulang dulu dan pertimbangkan baik-baik lagi? Berikan jawaban padaku setelah kamu memikirkannya dengan jelas. Tadi dia bicara besar bahwa dirinya tidak kekurangan keberanian. Sekarang dia malah terdiam. Mulut wanita itu benar-benar penipu. Aku berbalik dan melangkah keluar dari kabin, sebelum kakiku menyentuh tanah. Pergelangan tanganku kembali dicengkeram oleh Ye Qiangshui. Dia tidak lagi terlihat tenang seperti biasanya. Nada suaranya jarang-jarang membawa sedikit rasa cemas. Kucing itu sengaja ku cari. Nama kucing itu juga hanya asal aku buat. Hari itu saat permainan lempar gelang, aku juga sengaja menggunakan kepalaku untuk menangkapnya. Tapi aku sudah lama menyukaimu secara diam-diam. Aku dan Ye Qiangshui duduk berdampingan di bangku area istirahat dalam ruangan. Apakah dulu kamu sering pergi ke pavilion di area kampus lama untuk memberi makan kucing liar? Aku tidak sengaja bertemu denganmu beberapa kali. Kecepatan bicara Ye Qiangshui menjadi sangat lambat karena sering bertemu. Setelah itu, setiap kali aku melewati tempat itu, aku akan berhenti secara tidak sadar untuk mencari apakah kamu ada di sana. Pernah suatu kali, demi menangkap seekor kucing oranye kecil yang berlarian, kamu menabrakku dengan keras.
Saat itu kamu menatapku cukup lama seperti orang bodoh. Telingamu sampai memerah padam. Sejak saat itulah, aku mulai memikirkanmu. Apakah anak ini tertarik padaku? Sejujurnya, pernyataan yang agak terlalu percaya diri ini, jika dikatakan oleh orang yang wajahnya sedikit kurang menarik, aku pasti sudah merasa sangat malu sampai bisa menggali lubang dengan jari kakiku di tempat. Namun, orang yang menyukai Ye Qiangshui secara diam-diam di kampus memang bisa mengantre dari gerbang selatan sampai gerbang utara. Tapi aku bersumpah demi langit, saat itu aku benar-benar hanya terpana oleh penampilannya. Murni karena kekaguman terhadap sesuatu yang indah. Ye Qiangshui tersenyum sedikit mengejek dirinya sendiri. Kemudian saat musim dingin tiba dan suhu menurun, kucing-kucing liar itu semua pergi ke ruang bawah tanah untuk berlindung dari dingin. Dan kamu juga tidak terlalu sering pergi ke pavilion. Tapi aku masih seperti kerasukan. Setiap hari pergi ke sana tepat waktu untuk sekadar berkeliling. Hanya berharap bisa bertemu denganmu sekali lagi. Begitu terus hari demi hari. Tiba-tiba aku tersadar. Sepertinya aku sudah jatuh hati padamu. Aku mulai mencari informasi tentangmu di mana-mana. Tahu bahwa kamu paling suka makan ramen di kantin 1. Tahu hari apa kamu ada kelas jurusan. Dan lebih tahu lagi bahwa kamu adalah pecinta kucing berat. Jadi aku sengaja pergi ke tempat penampungan kucing liar untuk mengadopsi seekor kucing oranye. Bahkan jika hari itu kamu tidak melemparkan gelang ke kepalaku, aku akan mencari kesempatan untuk diam-diam menaruh kucing itu di depan pintu rumahmu. Lalu berpura-pura bahwa kucingku hilang. Untuk mencari perhatianmu, aku harus mengagumi primadona kampus yang terlihat dingin ini. Ternyata di balik layar adalah orang yang penuh rencana. Setelah mendengar pengakuan yang sudah direncanakan matang-matang ini, aku, seorang laki-laki, malah merasa pipiku sedikit memanas. Ternyata apa yang dia katakan dengan nada menyindir di WeChat sebelumnya. Hari itu yang dia maksud adalah saat aku menabraknya. Tapi aku sudah lama melupakan hal itu sampai ke ujung dunia. Apa-apaan ini? Sang primadona kampus melakukan self-conquest hanya berdasarkan imajinasinya sendiri. Setelah berpisah dari taman hiburan, Ye Qiangshui bilang dia tidak akan memaksaku dan memberiku waktu untuk berpikir. Tapi sekarang yang memenuhi pikiranku bukanlah soal pacaran atau tidak, melainkan bagaimana cara memberitahunya bahwa 2 tiket taman hiburan mahal itu aku jual kembali kepadanya. Aku mengirim beberapa foto jelek Fecha yang sedang tidur seperti babi mati, untuk mencoba memancing situasi. Ye Qiangshui membalas hampir seketika, bagaimana pertimbangannya. Aku diam-diam menghapus kalimat tiket itu aku yang jual, di kotak obrolan, lalu mengetik ulang, merasa momennya masih kurang tepat. Balasan Ye Qiangshui sangat dominan. Malam ini jangan biarkan kucing gendut itu naik ke tempat tidurmu. Dengan memberanikan diri, aku mengirim pesan. Sebenarnya aku mencarimu karena ingin jujur tentang satu hal, yaitu 2 tiket yang kamu beli menggunakan akun sekunder itu. Penjual calo itu sebenarnya adalah aku sendiri. Kali ini, lawan bicaraku terdiam cukup lama hingga membuatku merasa gelisah. Setelah menunggu penuh 10 menit, Ye Qiangshui baru membalas pesannya. Bukankah ini malah bagus? Ini membuktikan bahwa kita berdua memang ditakdirkan menjadi satu keluarga. Pesan suara berikutnya terdengar jelas mengandung nada berpura-pura malang. Teman Yuan Ye, sebenarnya sampai kapan kamu akan mengujiku? Demi menunggu jawabanmu. Beberapa hari ini aku tidak nafsu makan. Setiap hari aku insomnia. Sejak pulang dari taman hiburan, aku bahkan sampai flu karena tertiup angin dingin. Sekarang aku sampai terlihat sangat kurus. Awalnya aku merasa sedikit bersalah saat mendengarnya. Tapi semakin kudengar, kenapa kata-katanya terasa semakin tidak asing. Tanpa ampun, aku membongkar kedoknya. Kak, bukankah ini taktik yang dulu kamu ajarkan padaku? Untuk menipu ibuku agar mau menampung Fechai. Ye Qiangshui mendengus dingin di ujung telepon. Aku tidak menipu. Situasiku sekarang jauh lebih menyedihkan daripada kucing rongsokanmu itu. Entah apakah kata kucing rongsokan itu memicu sesuatu. Fecha yang tadinya tidur telentang sambil mendengkur, tiba-tiba membalikkan badan, dan dengan tepat mendudukkan bokongnya di atas layar ponselku. Tidak peduli berapa banyak pesan yang dikirim Ye Qiangshui di sana, atau berapa banyak bunyi notifikasi yang membombardir. Fecha tetap tidak bergerak sedikit pun, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Miau, dia dengan santai mengangkat kaki belakangnya dan menjelati bulunya. Kemudian dengan satu tendangan kuat, dia langsung menendang ponselku jatuh ke bawah tempat tidur. Setelah itu,
Dia kembali meringkuk di pelukanku dengan perasaan puas, sambil mendengkur kecil dengan nyaman. Satu orang dan satu kucing ini benar-benar menciptakan suasana seperti perebutan kasih sayang di harem. Setengah jam kemudian, Ye Qiangshui yang seperti hantu tak mau pergi, kembali memanjat balkon rumahku dengan mahir. Dia langsung mencengkeram tengkuk Fecai yang malang. Aku peringatkan ya, mulai sekarang kamu harus lebih penurut di rumah ini. Sadarilah posisi keluargamu. Bulu Fecai seketika berdiri. Meong, alis Ye Qiangshui berkerut. Dasar makhluk tidak tahu terima kasih. Apa kamu masih ingat siapa ibu kandungmu? Jawaban untuknya adalah serangan tinju Meong yang sangat tajam dari Fecai. Aku segera memisahkan paksa satu orang dan satu kucing yang sedang bersih tegang ini. Aku menghela napas pasrah. Nona besar, lain kali kalau Anda datang, bisakah Anda berkenan lewat pintu depan? Mendengar itu, Ye Qiangshui, matanya yang dingin seketika melengkung membentuk bulan sabit. Ini kan janji yang kamu ucapkan sendiri. Berarti aku punya kesempatan untuk datang berkunjung lagi. Wajahku dipenuhi garis hitam. Kemampuannya dalam menangkap poin penting benar-benar luar biasa. Aku berbalik untuk mengambil povidone iodine dari laci meja tulis. Untuk mendisinfeksi luka gores di punggung tangannya. Tanpa sengaja aku melirik jimat keselamatan di sudut laci. Aku mengulurkan tangan untuk menyentuh tali merah di atasnya. Baru saja menutup laci. Saat berbalik, aku langsung menabrak tubuh Ye Qiangshui dengan keras. Sial, apa kamu ini kucing? Kenapa jalanmu tidak ada suara langkah kaki sama sekali? Maaf ya. Kedua tangannya bertumpu pada tepi meja di belakang punggungku. Mungkin aku tertular penyakit kucing dari Fecai. Begitu melihatmu, aku ingin terus menempel di sisimu. Ingin agar di matamu hanya ada aku seorang. Aroma jeruk dan mint yang dingin dan harum itu, dengan kuat menguasai pernapasanku. Secara tidak sadar aku mengangkat tangan untuk menahan bahunya. Ritme seranganmu terlalu agresif. Aku ini hanya mahasiswa laki-laki yang polos. Benar-benar tidak sanggup menghadapinya. Ye Qiangshui menurut dan mundur setengah langkah. Kalau begitu, menurut teman Yuan Ye, seharusnya progres hubungan kita sudah sampai di mana agar terasa wajar. Wajar apanya? Otakku yang lamban akhirnya mulai berfungsi kembali. Tiba-tiba aku menyadari satu masalah serius. Tunggu sebentar. Aku kan belum setuju untuk berpacaran dengannya. Baru saja aku hendak membuka mulut untuk membantah. Ye Qiangshui, dengan cepat membekap mulutku. Kasihanilah aku, gadis lemah yang sampai tidak nafsu makan dan minum demi dirimu. Tidak bisa tidur nyenyak, bahkan diserang secara kejam oleh kucing jahat. Cepatlah menyerah padaku. Baiklah, aku menyerah. Bagian yang tertutup telapak tangannya terasa panas membara. Pandanganku melirik kemana-mana. Aku benar-benar tidak berani menatap matanya. Sampai aku merasa punggungku hampir berkeringat. Barulah aku mengangguk pasrah. Dia baru merasa puas dan melepaskan tangannya. Aku segera menambahkan. Kita harus sepakat. Aku katakan ini di awal. Aku dan Fecai sangat kompak dalam hal ini. Setelah berpacaran denganku, kamu tidak boleh menggoda kucing liar lain di luar sana. Ye Qiangshui, sudut bibirnya hampir melebar sampai ke telinga. Sudah tidak melakukannya lagi. Itu karena aku takut kamu menganggap Fecai terlalu bodoh. Jadi aku ingin mencari tahu apakah ada pengganti yang lebih pintar. Aku pun tidak tahan untuk ikut tertawa. Jangan merendahkan Fecai kami. Dia adalah kucing oranye besar terpintar di seluruh dunia. Melihat Fecai, dengan tubuhnya yang gempal itu, aku benar-benar tidak punya muka untuk menggunakan kata kecil untuk mendeskripsikannya. Ye Qiangshui berkata dengan manja. Terserah kamu saja. Lalu dia berbalik dan dengan tidak berperasaan mengangkat Fecai, melemparkannya ke dalam tempat tidur kucing di ruang tamu. Dengar baik-baik, mulai sekarang, hanya aku yang boleh naik ke tempat tidur Yuan Ye, mengerti? Fecai merasa sangat marah. Meong, meong, meong. Segera setelah itu, di hadapan Ye Qiangshui, dia dengan tidak tahu malu kencing di luar kotak pasir kucing. Aku menahan tawa, menahannya sampai perutku sakit. Wajah Ye Qiangshui menjadi gelap dan dia bersiap untuk membereskan kekacauan itu. Tepat pada saat itu, pintu ditarik terbuka dari luar. Ayahku masih dalam posisi membuka pintu. Tertegun di ambang pintu dengan wajah terkejut. Ya, dengarkan pembelaanku dulu. Hal ini tidak seperti yang ayah pikirkan. Ayahku mengucek matanya. Dengan ekspresi bingung, Yuan Ye, katakan sejujurnya pada ayah. Apakah aku sedang berhalusinasi? Bagaimana bisa kucing oranye gendut yang kamu pelihara berubah menjadi manusia dewasa? Ekstra,
tentang hal Ye Qiangshui yang dikira kucing oranye yang menjadi siluman. Hari itu, ayahku kebetulan melihat Ye Qiangshui mengangkat Fecai dengan satu tangan. Seluruh tubuh kucing itu tampak seperti lembaran kulit kucing, menempel di lengannya. Hanya menyisakan ekor berbulu, yang mengibas-ngibas liar di udara, dengan mata tuanya yang rabun. Sekilas melihatnya, dia mengira Ye Qiangshui telah menumbuhkan ekor kucing. Setelah bersusah payah menjelaskan drama perubahan manusia ini, ayahku baru bisa terduduk di sofa dengan perasaan masih terguncang. Aduh, hampir saja jantung tuaku ini berhenti karena kaget. Sambil berbicara, tatapan tajamnya tiba-tiba terkunci pada Ye Qiangshui. Sebelum sempat bertanya siapa gadis ini, ayahku akhirnya menangkap inti permasalahannya. Aku baru saja hendak membuka mulut untuk memberi jawaban asal, mengatakan bahwa dia adalah teman sekelas. Namun aku melihat Ye Qiangshui dengan sungguh-sungguh membungkuk 90 derajat kepada ayahku. Halo, Paman, aku adalah pacar Yuanye. Kedua alis tebal ayahku seketika mengerut seperti kepangan. Kapan bocah nakal ini pacaran di belakangku? Kenapa aku tidak mendengar kabar apapun? Ye Qiangshui tetap mempertahankan senyum sopan khas wanita terhormat. Hubungan kami baru saja terjalin hari ini. Ayahku segera menoleh dan melotot ke arahku dengan tatapan membunuh. Dasar kau bocah kurang ajar. Jujurlah padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Melihat situasi yang tidak menguntungkan, aku segera mengulurkan tangan untuk menarik lengan baju Ye Qiangshui. Bagaimana kalau hari ini kau pulang dulu? Senyum di wajah Ye Qiangshui seketika menghilang. Tatapannya langsung berubah menjadi moda memelas. Baik, aku akan menurutimu. Aku tahu kok, kau selalu merasa aku tidak pantas untuk diperkenalkan. Karena itulah kau terus menunda membawaku menemui orang tuamu. Kalau bukan karena hari ini kebetulan ketahuan Paman, ya sudah, tidak apa-apa, asalkan di hatimu masih ada aku. Meskipun kau tidak memberiku status apapun, itu tidak masalah. Setelah selesai memainkan drama melankolis ini, Ye Qiangshui berbalik dan berjalan keluar dengan tegas. Kepalaku masih penuh dengan tanda tanya besar. Karena kata-kata manis yang manipulatif itu, aku melihat ayahku dengan wajah gelap, sedang mengirim pesan suara dengan gila-gilaan kepada ibuku. Istriku, cepatlah pulang. Putramu telah menipu gadis polos yang tulus. Dan sekarang dia ingin lepas tanggung jawab. Malam itu, aku dikejar oleh ibuku yang mengayunkan penggilas adonan di seluruh area perumahan. Meskipun secara fisik aku tidak terluka sedikit pun, namun secara mental aku menerima pukulan yang menghancurkan. Ayahku, sambil membukakan kaleng makanan untuk Fecai, memberikan ceramah moral yang mendalam kepadaku. Yuanye, soal pacaran, aku dan ibumu sangat berpikiran terbuka. Tapi laki-laki keluarga Yuan harus punya tanggung jawab. Karena kau sudah menggoda gadis itu, kau harus bertanggung jawab. Jangan sampai kau meniru pria brengsek yang meninggalkan wanita setelah mendapatkan apa yang diinginkan. Mengerti tidak? Ibuku yang berdiri di samping sambil terengah-engah karena lelah, tidak lupa menanyakan detailnya. Apakah gadis itu cantik? Ayahku menepuk pahanya, lalu mengacungkan jempol. Penampilannya tidak perlu diragukan lagi. Sangat cantik dan segar. Setelah mendengar itu, ibu baru mengangguk puas. Nanti perhatikanlah putri orang itu dengan baik. Jangan pelit terus. Akhir pekan nanti bawa dia pulang. Biar ibu buatkan makanan enak untuk menutrisi tubuhnya. Aku benar-benar ingin menangis tapi tidak ada air mata. Malam itu, karena saking kesalnya, aku menekan Fecai di dalam selimut dan memaki seluruh silsilah keluarga Ye Qiangshui sampai 18 generasi. Ekstra Tuau Ye Baichuan. Tidak lama setelah aku dan Ye Qiangshui resmi berpacaran, ternyata ada orang lagi yang mengirim postingan di tembok pengakuan yang mengejarnya dengan agresif. Tapi aku tidak pernah menyangka dalam mimpi sekalipun bahwa admin yang setiap hari mengelola opini di tembok pengakuan itu ternyata adalah Ye Baichuan. Ye Baichuan mengajakku keluar secara terpisah untuk minum kopi. Hari itu, di hadapan adik laki-lakinya, dia langsung mengunggah pengumuman hubungan Ye Qiangshui di tembok pengakuan, ditambah dengan postingan tersemat yang mengklarifikasi rumor tentang White Moonlight. Dengan begini, bukan hanya mengumumkan kepada seluruh kampus bahwa Ye Qiangshui sudah ada yang punya, bahwa pacarnya bernama Yuanye, tapi juga sekaligus membantah rumor tentang kesalahpahaman yang menganggap kakak kandungnya sendiri sebagai White Moonlight. Ye Baichuan menyesap kopi hitamnya dengan gerakan elegan, sambil menopang dagu dengan satu tangan.
Tatapan matanya di balik lensa kacamata terlihat penuh makna. Yuanye, apa kau tahu ada satu fakta unik? Antara kembar laki-laki dan perempuan ada telepati yang ajaib. Kami bahkan sangat mungkin jatuh cinta pada orang yang sama di waktu yang bersamaan. Seketika rasa dingin menjalar di punggungku. Kak, jangan menakut-nakutiku. Kalian itu kan kakak adik kandung. Melihatku terpaku kaku di kursi, Ye Bai Chuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku cuma bercanda. Aku tidak mau mati dipukuli dengan karung oleh adik perempuanku yang kasar itu. Aku pun hanya bisa ikut tertawa. Tertawa beberapa kali, untuk menutupi rasa canggung. Oh ya, kau kan dari jurusan bahasa asing. Kalau sedang senggang, kenapa kau membuat tembok pengakuan di forum kampus kami? Ye Bai Chuan memutar bola matanya dengan sangat tidak sopan. Kau pikir aku mau melakukan hal membosankan seperti itu? Itu karena Ye Qiang Shui menodongkan pisau ke leherku. Memaksaku mengeluarkan uang untuk membeli akun itu dari admin sebelumnya. Dia hanya takut jika nanti melewatkan postingan pengakuan cintamu di tembok pengakuan. Aku benar-benar tidak mengerti. Dia kan punya mulut. Kenapa tidak menyatakan cinta secara langsung saja? Kenapa harus melakukan banyak putaran yang rumit seperti ini? Bahkan kemudian dia memaksaku menggunakan akun palsu untuk memposting postingan yang memicu kesalahpahaman. Hanya untuk menguji apakah kau akan merasa cemburu atau tidak. Benar-benar budak cinta yang tidak tertolong. Setelah mendengar semua ini, aku benar-benar takjub. Ye Qiang Shui, demi mengejar seseorang, strategi besar yang dia kerahkan, benar-benar luar biasa. Ini bukan sekadar strategi untuk dirinya sendiri. Ini jelas-jelas jebakan yang dia pasang untukku. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, pada akhirnya untuk memecah kebuntuan. Bukankah dia sendiri yang pertama kali menyatakan cinta? Pola pikir primadona kampus yang dingin ini. Orang biasa sepertiku memang tidak akan sanggup mengimbanginya. Cerita tambahan 3. Kehidupan setelah menikah. Ye Qiang Shui, bisakah kau berhenti terus-terusan menjahili Fecai? Pagi-pagi sekali, dengan rambut berantakan seperti sarang ayam, aku pergi ke dapur untuk menuang air. Baru saja keluar dari pintu kamar, aku melihat Fecai, yang tadi malam masih bersandar nyaman di bantal gulingku, sudah dilempar kembali dengan kejam oleh seseorang ke tempat tidur kucing yang dingin di ruang tamu. Melihatku keluar, Fecai segera mengedipkan mata kucing besarnya yang berair seperti memakai maskara. Menyaung sambil mendekat untuk mengadu dengan gila-gilaan. Aku merasa sangat kasihan. Mulai dari memberinya snack kucing kelas atas, hingga membukakan makanan kaleng mewah. Setelah akhirnya berhasil menenangkan tuan besar ini, aku segera kembali ke kamar untuk perhitungan dengan Ye Qiang Shui. Dia bahkan belum membuka matanya, hanya menjulurkan lengan putihnya dari balik selimut, lalu memberi isyarat dengan jarinya padaku dengan malas. Aku berjalan mendekat, dan tanpa ampun menyibakkan selimut yang menutupi punggungnya. Ye Qiang Shui baru kemudian membuka kelopak matanya perlahan, merentangkan lengannya, langsung merangkul leherku, dan menekanku kembali ke tempat tidur. Suamiku, kenapa pagi-pagi sekali emosinya sudah besar begitu? Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Jangan mencoba mengalihkan pembicaraan. Kenapa kau selalu merasa tidak senang melihat Fecai? Dia menggesekkan kepalanya ke lekukan leherku. Suaranya terdengar serak karena baru bangun tidur. Tadi malam diskusi kita tentang kehidupan begitu sengit. Gambarannya benar-benar tidak layak untuk ditayangkan ke publik. Aku melakukan ini demi kesehatan fisik dan mental Fecai, agar dia tidak membawa pengaruh buruk bagi kucing-kucing lain di kompleks ini. Begitu hal-hal konyol semalam disebutkan, wajahku seketika memerah padam. Aku mengulurkan tangan untuk mendorong bahunya. Cepat bangun. Tidak mau. Ye Qiang Shui, sudut bibirnya terangkat, membentuk senyum yang penuh keisengan. Atau jangan-jangan suamiku sebenarnya punya hobi khusus. Suka jika saat kita sedang berkomunikasi secara mendalam, ada sepasang mata yang menonton sepanjang waktu. Aku segera membekap mulutnya dengan tanganku. Wajahku memerah karena malu. Diam kamu. Pintu kamar yang tadinya terbuka setengah tertutup oleh embusan angin. Terdengar bunyi klik saat pintu itu terkunci. Ye Qiang Shui memanfaatkan momen itu untuk membalikkan badannya, menindihku di tengah kekacauan dan deru napas yang terburu-buru. Sebuah perasaan janggal terlintas di benakku. Aku merasa seolah melupakan sesuatu yang penting. Ye Qiang Shui sangat tidak senang melihatku melamun. Sebagai hukuman, dia menggigit bahuku. Fokuslah. Aku menarik napas dalam-dalam. Keraguan kecil itu seketika terlempar jauh ke langit ketujuh. Di ruang tamu, Fecai
menatap dengan putus asa ke arah mangkuk makanannya yang sudah dijilati sampai bersih. Dalam kemarahan dan kesedihan yang bercampur aduk, dia menendang kaleng makanan mewah yang sudah kosong itu hingga terbang. Meong-meong, cerita selesai. Terima kasih telah membaca.